Atas laporan Denis Cariasta terhadap Bapak Rasman dan Ibu Edi dan Yeti ya, saya dipanggil sebagai saksi, asli juga klarifikasi. Ya. Berapa pertanyaan? Banyak banget. Tadi dari jam berapa? Dari jam 1, sekarang jam berapa nih? Jam 4 ya. Kali 3 jam lebih ya. 3 jam lebih dan paling lebih banyak ditanya malah Astrid ya. Karena banyak berhubungan sama wanita kan, soal laporan Denis mengenai pelecehan yang dilakukan, dugaan pelecehan yang dilakukan oleh pertanyaan itu apa sih? Maksudnya apa? Di dalam ada intinya sih adalah kapan lihat video itu, terus berapa lama kenal Denis, kenal dengan Bang Rasman juga gimana kenalnya, terus ya bagaimana yang terjadi pada saat itu, semuanya ditanya. Detail. Banyak tadi saya tangan kertas Gus, banyak banget. Berapa lembar? Iya. Banyak. Kira-kira berapa? Lebih 20 lebih kayaknya. 20 lebih. Bang tadi kan ada MZ juga. Ketemu MZ nggak di Nggak atas? sengaja ketemu MZ tadi. Nah, terus Lewat gimana? doang. Bukan MZ, saya ketemu Medina tadi. Nggak sengaja ketemu Medina Zen. Saya lagi di depan ruangan saya. Tiba-tiba lewat, Astrid bilang, Medina. Langsung saya panggil, Medina. Dia bilang gitu kan. Dia nengok, saya cuma bilang, halo, sehat selalu ya, saya bilang gitu. Kan teman penyiar. Saya bengong. Saya bengong dan saya udah bisa sehat selalu. Saya masuk lagi ruangan saya, karena benar-benar nggak sengaja. Tempat Lewat, jadi dia diperiksa di sebelah saya. Beda 2 ruangan, beda 1 ruangan. Kayak benar-benar diatur sama Tuhan, bisa ketemu ya. Kami suka ada unit-unitnya, kita di Nggak sengaja. Astrid kan Medina. Gimana, Langsung Pak? nengok, Medina saya panggil. Sudah melihat langsung kondisi dengan Udah tadi dia dikawal sama polisi juga, sama Polwan tadi. Terus ada dia pengacaranya Pakaiannya Uci ya. ada pengacaranya Uci Frodea tadi. Dia juga Makanya branded nggak? Pakai baju orange tadi saya lihat. Yang enggak mah Astrid. Kalian kan kemarin adanya sudah ngirim apa bunga mungkin udah mah kalian tahu saya tahu nggak ada ikutan mau kirim bunga dengan kata-kata Kirim bunga enggak kan, ini kan masalahnya kan beliau kan ini jadi tersangka atas laporannya Uci ya. Enggak ada hubungannya sama saya ya. sama saya Nanti yang tahu kan laporan saya juga masih berjalan ya. karena kan laporan kita jalan, Mas. Minggir, Mas. juga penipuan. Jadi kalau memang dia bisa masukkan lagi juga penipuan yang laporan yang penipuannya kita bulatkan, kita buat, ya mungkin saya akan kirim bunga. Tapi tetap lanjut ya bunga. Oh lanjut ya, tetap lanjut. Dari kemarin juga suaminya Medina telepon saya, hubungin saya. Minta cabut laporan atau gimana? Nggak tahu, kita ketemu. Ah. Tapi saya bilang saya lagi sibuk kan. Tapi seandainya suaminya minta cabut laporan, abang gimana? Gini, kalau kita semua, kalau saya pribadi ya, kalau saya sayang dengan seseorang, berarti tugas saya adalah membuat orang itu harus ada efek jerah. Kenapa? Karena gitu kan, kita kan semua pasti pengen, nanti semua orang kan akan meninggal dunia ya. Saya pengen orang tuh kan meninggal dunia tuh dengan nama baik, bukan dengan nama buruk. Karena saat orang meninggal itu yang dikenal adalah apa, dia sebagai apa, hidup sebagai apa. Justru kalau kita berpikir positif, bagaimana caranya supaya kita menyadarkan seseorang agar dia punya nama baik, bener nggak sih? Jadi menurut saya dimaafin, proses hukum tetap jalan. Yang intinya kayak kita aja yang cukup ya kita kan sekolah segala macam terpelajar aja bisa kena juga tipuannya dia gitu. Apalagi orang-orang yang mungkin nggak ngerti atau gimana, mungkin akan takutnya akan ada korban-korban. Iya, sampai seorang uya-kuya bisa kena tipu itu kan udah luar biasa, keren banget gitu. Maksudnya tadi Iya. pas lagi negor sempat bermuka nggak? Enggak, dia langsung nengok, Kamu gimana? terus bengong, halo, sehat selalu gitu kan. Masih bengong, gue cabut lagi. Oke, Bang Uya, berarti Bang Uya terhadap yang terkait laporan terhadap RAN sendiri ingin proses lebih lanjut lagi atau berdamai atau seperti apa? Kalau pelaporan ini kan pelaporan Denis ya? Iya. Kalau pelaporan gue nanti lagi dipertimbangkan. Tapi kalau gue jadi saksi pelaporan Denis, dan tadi yang ditanya adalah ya seputar dugaan banyak ya pelecehan yang Denis dibilang cadel, stroke, lidah pendek. Itu juga dugaan pelecehan seksual secara verbal. Yang dia mengonotasikan buah-buahan, Buah-buahan, sebagai, iya kan?
wanita. Itu sangat merendahkan sekali. Dan tadi Asri juga berpendapat bahwa ini bukan hanya merendahkan Dennis, tapi juga wanita secara umum. Ya. Ini merendahkan kaum wanita secara umum. Betul. Dan ini harusnya wanita se-Indonesia tuh mendengar ini sih pasti nggak akan ada yang terima sih. Aku ngomong sama penyidik begitu juga, aku bilang aku sebagai seorang wanita tidak terima apa yang dia ngomong. Itu sangat apa ya? Sangat merendahkan banget deh. Dengernya aja kita perempuan agak jijik banget gitu. Kan saya juga sempat nanya, kan kemarin Bu Eli dan Eti datang ke podcast saya tanya, Ibu sebagai pengacaranya Abang Rasman melihat ini gimana? Oh, dibilang saya nggak pernah lihat katanya. Loh, bukannya ibu di sebelahnya dalam hati saya kan? Tapi dibilang akhirnya saya tetap kejar. Sebagai seorang wanita dia di mana deh? Ya akhirnya kan dibilang kalau nggak salah ya sebetulnya tidak apa dilakukan, tidak lazim dilakukan. Oh gitu. Dan gue ngomong sendiri sama penyidik, concernnya adalah kalau yang seperti ini diwajarkan, Dibiarkan. dinormalisasikan, nanti gimana Sungai. anak-anak kita? Enggak, maksudnya kan gimana dinormalkan lah orang Normalisasikan. laki-laki ngomong kayak BKT gini, ya? ya. Laki-laki ngomong kayak gini diwajarkan, itu kan kasihan nanti anak-anak kita yang melihat, oh ini berarti boleh ya ngomong kayak gitu, padahal itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Ya saya rasa semua wanita Indonesia yang menonton tayangan itu pasti marah lah. Pasti marah, merasa rendahkan, karena apalagi kan semua orang mau laki perempuan dilahirkan dari rahim seorang wanita. Nggak pantas Kayak suara ini. laki-laki ngomong kayak gitu. Berarti ingin dipenjara dong ya? Apa? Ingin Ran di penjara dong ya? Harus ditindak tegas. Ya. Dan tadi saya juga, kalau saya pribadi, saya juga berkomentar soal dia yang bilang bahwa mengonotasikan maaf, huruf hijaiyah dengan alat kelamin pria, dikonotasikan itu. Itu menurut saya itu lebih mencederai saya sebagai umat Islam. Tersinggung saya. Saya marah banget loh. Saya sampai ngomong sama penyidiknya, masa bisa ngomong kayak begitu sih Pak? Ya Allah. Dan menurut saya adalah bahwa jangan ada sampai ada double standar atau standar ganda dalam melihat kasus seperti ini gitu kan. Apakah pantas gitu kan? Menurut saya sangat tidak pantas. Apalagi tadi lanjutannya adalah waktu di video tadi dibilang bahwa ayo bolehlah kita coba saat mengomentari Dennis setelah ngomongin buah-buahan tadi. Itu adalah sebuah ajakan. Itu kan artinya adalah secara langsung itu menjadikan Dennis menurut kacamata saya dan pemahaman saya sebagai objek seksual, Ya. mengajak melakukan itu, ya kan? Seperti itu. Terus apalagi tadi di videonya dibilang bahwa walaupun saya tidak suka, tapi saya paksakan lah. Tapi jangan mahal-mahal ya, itu kan katanya si abang. Terus bahwa setelah itu dibilang katanya, ya kalau saya suka berapa M pun saya bayar. Artinya itu kan menjadikan wanita sebagai objek jual beli. Nah maaf kata, Dennis kan bukan wanita penghibur, bukan apa segala macam. Itu menurut saya ini banyak banget sih yang ibaratnya offside-nya banyak banget menurut saya. Oh ya bahasa cuman dengan adanya pemanggilan dan menjalani BAP seperti ini kan pasti ada hukum langsung juga. Oh iyalah. Datang gitu. Kan berarti bahasa sama Rohma sendiri ikhlas dan support aja. Oh iya. Ikhlas dan support ya. Karena ini permasalahannya kan di wanita juga, maksudnya dia melecehkan wanita. Jadi saya bilang saya siap. Harusnya hari ini kita balik. Ya, saya bilang saya nggak mau. Nggak jadi gara-gara saya mau ini. klarifikasi dulu ini, dipanggil saya Ya, mau datang. datangnya. Karena memang menurut saya ini sangat tidak Tidak pantas. Makanya saya harusnya hari ini kembali, udah diundur aja. Tapi ya, terkait podcast yang bareng Pak Muldoko itu seperti Iya. ya, gimana akhirnya mengkuliti si Erran? Saya gini, saya bukan mengkuliti ya, ibaratnya intinya adalah saya kan ibaratnya mempertanyakan, dan saya orangnya fair kok. Kalaupun dari pihak abang juga mau ngomong ke saya, klarifikasi pun saya oke kok. Ya kan, kemarin sampai kan Bang Rasman tuh selalu nyebut nama Bang Egy Sujana kan. Saya pun undang ke saya, ya kan. Artinya kan saya fair. Walaupun ternyata dari Bang Egy Sujana mengatakan bahwa untuk kasus Bu Evi Susanti yang istri mantan Gubernur Sumatera Utara, menyatakan bahwa Bang Egy Sujana tidak pernah menangani kasus Bu Evi, dan sementara Bang Rasman itu memakai suratnya dari Bang Egy Sujana, dan dari Bang Egy Sujana baru tahu di podcast saya. Ya. Artinya kan walaupun Bang Egy Sujana selalu disebut-sebut sama Bang Rasman pun saya undang, ya kan? Artinya kan ibarat temannya Bang Rasman pun saya undang. Supaya biar lebih berimbang dan untuk klarifikasi benar nggak nih? Ya, ternyata yang mengagetkan adalah Bang Egy Sujana malah, loh saya nggak tahu apa-apa soal ini, gitu kan.
kebohongan yang tercipta. Nah, terus kayak Pak Muldoko pun kemarin kayak undangan emang kita ngomongin soal politik, presiden 3 periode, soal larangan ekspor CPO gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Dan kebetulan Pak Muldoko adalah wakil ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan di mana Pak Muldoko bilang pada saat itu bahwa untuk saat itu saya tidak mengenal Rasman pada saat itu. Dan Pak Muldoko dia bilang yang bisa dikatakan juru bicara Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 adalah yang tertulis di situ. Itu kan namanya juru bisa bicara. Ada kan? Kalian bisa Google Iya. deh, jubirnya siapa aja kelihatan Ya. di situ. Saya pikir apa mungkin influencer juga datanya ada, Udah ada. berapa puluh 43 beredar juga. kalau nggak salah. Nah, bisa jadi pendukung. Kalau saya bisa juga, saya mendukung Jokowi gitu kan. Iya, tapi kan bukan berarti gue juru bicara. Juru bicara tuh hanya ada 8 orang. Iya kan? Juru bicara juga beda, malah juru kampanye beda. Juru kampanye yang di juru 7 partai, apakah dia bisa dibilang juru bicara Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi? Tidak bisa. Ya pasti ada surat keputusan itu. Kalian pasti udah pegang surat keputusan, nanti saya share. Iya, ada beredar di internet Di juga. internet juga banyak kok, bisa Iya. dilihat, bisa dicek yang Iya. real, maksudnya Iya, iya. siapa juru bicaranya kelihatan kok. Iya. Kau ya, bunda ini yang jet di dalam tapi abang itu tidak terlihat, minta pendapat ya. Nah, tadi saya penasaran, kok lewat tanpa didampingi pengacaranya kemana gitu? Tadi di kawal polisi sih tadi saya lihat. Kemana gitu pengacaranya Medina tadi? Saya nggak tahu kemana. Harusnya sih ada ya. Bunda gimana bunda? Iya, makanya saya bilang pas lewat kok nggak ada pengacaranya, ya mungkin ya berhalangan, ya kan? Tetap harus positif. Iya ya. Kemana sih menurutku sih harusnya Kemana sih? didampingi dong. Nggak tahu nggak kemana dia? Iya. Ya. Pakaian oranye gimana? Apa? Menggunakan pakaian oranye tadi melihat tuh gimana tanggapan? Kasihan atau gimana? Ya kok masih kasihan ya? Tapi jujur nih, banyak banget berita segala macam, ngeliatin dia pakai baju orange segala macam. Aku ngomong sama Uya di Instagram kita kalau bisa nggak usah menampilkan dia, karena kita juga harus akui dia punya keluarga. Saya bilang gitu, dia punya keluarga. Kita Dan ini kan harus- dalam kasus yang sekarang kan bukan sekarang urusan juga sama bukan kita. kasus gue. Gue bilang ya udah, gue cuma bisa bilang sabar, tawakal, ngadepin semuanya. Tadi kan makanya tadi waktu gue ketemu dia juga kan nggak sengaja nggak ketemu, gue lebih bilang sehat selalu. Berarti kan gue doakan supaya sehat dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Iya. untuk kasus-kasus yang lain gitu, termasuk laporan saya. Jadi juga gue doain sehat tuh. Berarti udah cukup tenang dong sih maksudnya, maksudnya dia Apa? udah cukup tenang, berarti dia sudah di dalam, berarti tidak ada orang Tapi tadi lagi ya. seger kok, nggak kayak orang sakit, beneran seger. Ini pengamatan gue ya, gue ngeliat nggak sengaja kayak Tuhan mempertemukan gue nggak sengaja tadi. Dan ibaratnya pertanyaan gue satu nih, ya kan? Dulu abang pengacara bilang bahwa kalau sampai dia berbohong, saya akan mundur jadi pengacara. Dan dulu kan dibilang bahwa katanya sakit, bipolar akut tingkat tinggi. Tapi kan kemarin tuh dijemput di sini diperiksa sama rumah sakit yang berwenang dinyatakan sehat. Artinya siapa yang bohong? Bener nggak? Siapa yang ya? Berarti kan ada dua, satu bilang sakit, satu bilang sehat. Nah, gua nggak tahu tuh siapa yang benar, siapa yang enggak. Dan artinya pertanyaan gua apakah kalau ada kebohongan, artinya kebohongan ini bisa ditindaklanjuti. Dan apakah pertanyaan gue sebagai orang awam ya? Sebagai orang awam untuk kasus umum ya, general. Apakah seorang pengacara yang menghalang-halangi atau membuat keterangan palsu itu bisa juga dikenakan pidana? Saya nggak tahu, saya nanya nih. Seingat gue pernah dulu ada kasus yang pengacara juga masuk ya. Yang menghalangi penyelidikan. Iya, kayak begitulah kurang lebih. Saya nanya ini kan saya Nanya, juga sebagai orang awam. Siap. Oke, itu dong tambahan tentang Bunda Natali. Udah siapa? Halah. Gimana Bang Piuyan nih abis podcast akhirnya? Enggak sih, saya nasihatin Natali, kan ini kan ponakannya Astrid. Saya nasihatin Natali bahwa ini jujur demi Allah saya bilang, Natali kalau masih bisa rujuk, kenapa nggak rujuk? Saya juga mengajak mereka untuk ketemuan tanpa podcast, tanpa kamera, tanpa apapun. Gitu. Cuman yang nggak tahu, silahkan kalau siap hubungin gua gitu. Pada intinya adalah kalau gua sebagai orang luar, benar-benar walaupun tantenya tapi gua adalah orang luar. Dan Kang Sule juga telepon ngobrol sama gua, komunikasi tiap hari komunikasi. Kemarin juga Sampai ngobrol kemarin sama gue. komunikasi, dan gue juga bilang sama Natali, gue nggak bisa ngasih tahu apa yang Kang Sule omongin ke gue, ada hal-hal yang nggak bisa gue kasih tahu. Dan gue penjaga itu, gitu. Tapi kalau hal-hal yang Kang Sule bilang gue boleh ngomong sama Natali, misalnya kayak penjembatan, gue ngomongin sama Natali. Tapi ada hal-hal lain yang gue makan Sule yang tahu, kayak gitu. Walaupun dia ponakannya Astrid. Jadi gue cukup fair dan gue berdua menyarankan untuk mereka rujuk.
Tapi kan balik lagi, tapi kan Kaget nggak sih kemarin sempat tiba-tiba ada kegiatan di oh, jujur kaget karena kan kita mana ada sih keluarga yang pengen ponakannya atau sepupu atau siapapun yang cerai itu pasti nggak akan ada yang mau kayak gitu. Jadi tapi kembali lagi yang menjalankan itu kan Natali. Kembali lagi yang menjalankan itu kan Kang Sule. Permasalahan dalam keluarga tuh Natali tidak pernah ngomong sedikit pun, tidak pernah. Makanya kita kaget, wah kok ada gini. Tapi ya kembali lagi kayak saya bilang, semua itu kan mereka yang jalanin dan semua keputusan memang mereka yang memilih gitu loh. Bukan saya tuh sebagai orang luar tuh cukup menasehati yang baik-baik gitu. Saya kan maksudnya saya bilang pokoknya kita harus netral lah menasehati Kang Sule nggak buat itu Andi ya, menasehati Kang Sule, menasehati Natali, kita tetap harus pengen mereka baik-baik aja. Tapi kalaupun memang ternyata tidak bisa dilanjutkan, ya berakhirnya juga dengan baik-baik saja. Itu sih pesan aku selalu bilang gitu ke Kang Sule, Kang please baik-baik aja, ke Natali juga Kang, Neng please baik-baik aja. Karena kan Azam adalah anak dari mereka berdua. Ya, betul. Kita harus pikirin anak. Pak Wirya, terkait yang publik menilai Sule ini cuek, Sule ini tidak mencari keberadaan Natali. Gimana kemarin perihal obrolan dengan Kang Sule? Enggak sih, kalau menurut gua Kang Sule kan menghubungi gua pun artinya kan dia ingin ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini ya, menurut gua gitu. Tapi kan gua tidak bisa, gua hanya memberikan saran, tapi kan selanjutnya selalu urusan mereka berdua. Gua udah menawarkan kalau misalnya kalian mau ketemu, gua jembatani boleh, ayo tanpa kamera, tanpa podcast, ayo. Gua udah bilang gitu.